Saudara dan sahabat terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Maria yang berduka cita. Marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa bersama Santo Alfonsus Maria de Liguori, doa kepada Bunda Maria yang berduka cita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santa Perawan yang berduka, ya jiwa yang mulia dalam keutamaan-keutamaan, seperti nyata dalam duka citamu, keduanya, yang satu dan yang lainnya, memancar dari kobaran api yang bernyala-nyala dalam hatimu karena Tuhan, satu-satunya kekasih hatimu. Bunda, berbelas kasihanlah kepadaku yang belum mengasihi Tuhan, melainkan telah begitu sering menghinanya. Duka citamu sungguh meyakinkanku akan pengampunan, namun itu saja tidak cukup. Aku rindu mengasihi Tuhan. Siapa kegerangan yang dapat memperolehkan rahmat itu bagiku jika bukan Engkau, yang adalah Bunda dari kasih yang Maha Kudus. Ya Maria, Engkau menghibur semua orang. Anugerahilah aku juga dengan penghiburan-penghiburanmu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan sahabat, waktu Yesus bergantung di kayu salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Bunda Maria, Mater Dolorosa, Bunda yang berduka cita, merasakan secara tuntas seluruh hidup putranya saat dimana ia harus menerima peristiwa inkarnasi Sabda, saat dimana ia merawat, mendampingi pertumbuhannya, bahkan saat dimana putranya dihina, disakiti, dilukai, dan disalibkan secara ngeri. Saudara dan sahabat, bayangkanlah betapa besar derita sang bunda ketika melihat putranya menderita begitu besar. Teringat dalam benak kita fiat Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Sejak semula, ia merenungkan segala derita putranya dalam hati. Ia telah tergabung di dalam misteri Kristus yang hidup, berkarya, dan menderita. Saudara dan sahabat, derita anak adalah derita bundanya. Sulit bagi kita memisahkan hubungan yang sangat intim seorang bunda dengan anaknya sendiri. Dalam kesedihannya yang mendalam, di bawah kaki salib putranya, Bunda Maria meratap, "Darah dari darahku, daging dari dagingku, putraku, biarkan ibu ikut bersamamu." Kesatuan mesra yang tak mungkin terpisahkan. Bunda Maria mengambil bagian secara utuh dan lengkap dalam seluruh hidup Yesus. Betapa penderitaan hidup telah menderanya, dan sebilah pedang ramalan Simeon telah menembus hatinya yang suci murni. Namun ia setia
mendampingi putranya sampai selesai. Saudara dan sahabat, di saat banyak orang meninggalkan Yesus, Bunda Marialah wanita yang setia berdiri di bawah kaki salib, mendampingi putranya dalam penderitaan, menyaksikan kemuliaan dan kemenangan salib. Ia jugalah yang mendampingi murid yang dikasihi Yesus. Ia adalah Bunda Allah, Sang Kristus, pribadi yang kita sembah, bukan karena kehendaknya, melainkan karena Allah sendiri menghendakinya. Sang Bunda itu jugalah Bunda Gereja, Bunda kita yang selalu kita hormati dalam doa-doa gereja. Ia menjadi co-redemptrix, Bunda pengantara rahmat, jembatan tak bernoda yang dilalui oleh sabda ilahi untuk menjadi manusia, menjumpai kita. Tak heran di atas kayu salib, sambil memandang bundanya, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Yesus Tuhan kita, saat peninggiannya di atas kayu salib, dengan wibawanya sebagai Allah, ia menyerahkan murid yang dikasihinya, umatnya sendiri, kepada bundanya, Bunda Maria. Bunda Maria menjadi lambang feminis ibu gereja yang menjaga para murid Yesus, anak-anaknya sendiri. Ia bukan hanya menjadi Bunda Kristus, ia menjadi bunda sebuah komunitas, keluarga Allah, gereja Kristus sendiri, di mana Kristus menjadi kepala dan kita umat Allah menjadi anggota-anggotanya. Oleh Kristus, derita Sang Bunda menjadi tanda kemuliaan, yaitu menjadi Hawa yang baru, yang memberikan bukan kematian, melainkan kehidupan. Saudara dan sahabat, di atas kayu salib itu pula, Yesus yang mulia sambil menatap murid yang dikasihinya, ia berkata, "Inilah ibumu." Yesus menunjuk Bunda Maria sebagai bunda dari murid yang dikasihinya secara langsung, tanpa kompromi. Per Mariam ad Jesu. Melalui Maria, kita dapat menjumpai Yesus Sang Immanuel. Di dalam kerendahan hatinya terdapat kesediaan untuk berkorban. Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Ia siap menghibur siapa saja yang berduka cita dan membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan kehilangan pengharapan. Maka datanglah kepadanya. Ialah Bunda kita. Kita telah diserahkan oleh Yesus ke dalam perlindungannya. Sebab sebagaimana Bunda Maria tak terpisahkan dengan putra tunggalnya, demikianlah kita umat Allah takkan mungkin terpisahkan dari Bunda Maria. Sebagaimana ia setia mendampingi putranya, demikianlah pula ia setia mendampingi kita anak-anaknya. Kasih sayang Sang Bunda menyertai kita semua. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.